Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan materi struktur atom dari kelompok 4. Pembahasan yang pertama yakni mengenai definisi atom dan penggambarannya. Istilah atom pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata atomos. Atomos memiliki arti sudah tidak dapat dipotong ataupun tidak dapat dibagi lagi. Istilah atom sendiri pertama kali diungkapkan oleh Demokritos pada tahun 450 sebelum Masehi di Yunani. Lalu dikembangkan oleh para peneliti ilmu kimia yang ada di seluruh penjuru dunia, seperti Dalton, Thomson, dan sebagainya. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan definisi atom, yaitu komponen terkecil yang ada pada suatu unsur, yang terdiri atas inti atom serta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton dan neutron. Proton ialah partikel yang bermuatan positif, di mana diameternya hanya 1/3 diameter elektron, tetapi memiliki massa sekitar 1840 kali dari massa elektron. Kemudian elektron. Elektron ialah partikel yang bermuatan negatif. Elektron memiliki massa paling ringan, yaitu hanya 1/1840 kali massa proton atau neutron. Dan yang terakhir ada neutron. Neutron ialah partikel yang tidak bermuatan atau netral. Neutron memiliki massa yang kira-kira sama dengan gabungan massa proton dan elektron. Jumlah proton pada atom menentukan unsur kimia atom tersebut, dan jumlah neutron menentukan isotop unsur tersebut. Pembahasan yang kedua yakni mengenai perkembangan teori atom. Yang pertama ada teori atom dari Dalton. Pada tahun 1808, ilmuwan berkebangsaan Inggris John Dalton mengemukakan teorinya tentang materi atom. Berdasarkan penelitian dan hasil-hasil perbandingannya, Dalton menyimpulkan sebagai berikut. A. Semua materi mempunyai bagian terkecil yang disebut atom. B. Atom tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. C. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda pula. D. Pada pembentukan senyawa terjadi ikatan antara penyusun senyawa tersebut. E. Atom-atom bergabung dengan perbandingan yang sederhana. Dari gagasan teori atom Dalton, terdapat kelemahan dan kelebihan dari teori tersebut. Kelemahannya, teori Dalton menjadi pokok yang membuat ilmuwan lain untuk mempelajari atom secara lebih mendalam, sehingga muncul model atom yang lebih kompleks. Selain itu, teori tersebut juga menjelaskan perbedaan unsur dan senyawa, bagaimana senyawa terbentuk. Lalu, untuk kelemahan dari teori Dalton adalah teori tersebut tidak dapat menjelaskan apa yang membuat atom tiap unsur berbeda. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan bagaimana atom berikatan dengan atom lain. Dan yang ketiga, tidak bisa menjelaskan asal-usul muatan atom. Kedua, teori atom Thomson. Pada tahun 1897, J.J. Thomson menemukan elektron. Berdasarkan penemuannya tersebut, kemudian Thomson mengajukan teori atom baru yang dikenal dengan sebutan model atom Thomson. Model atom Thomson dianalogikan seperti sebuah roti kismis di mana atom terdiri atas materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. J.J. Thomson memperlihatkan elektron dengan teorinya sebagai berikut. A. Atom merupakan bola yang bermuatan positif pada tempat-tempat tertentu. Ada elektron yang bermuatan negatif. B. Jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. 3. Teori Rutherford. Pada tahun 1909, Hans Geiger dan Ernest Matterson yang bekerja di laboratorium Rutherford melakukan eksperimen dengan menembakkan sinar alfa pada plat emas yang sangat tipis. Sebagian besar sinar alfa itu berjalan lurus tanpa
tanpa gangguan, tetapi sebagian kecil dibelokkan dengan sudut yang cukup besar. Bahkan ada juga yang dipantulkan kembali ke arah sumber sinyal. Teori Rutherford menerangkan sebagai berikut. A. Atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif dan mengelilingi inti. B. Semua proton terkumpul dalam inti atom dan menyebabkan inti atom bermuatan positif. C. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Hampir semua massa atom terpusat pada inti atom yang sangat kecil. Jari-jari atom sekitar 8-10 m, sedangkan jari-jari inti atom sekitar 10-15 m. Jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti, sedangkan atom bersifat netral. Keempat, teori atom Bohr. Model atom Bohr tersebut dapat dianalogikan seperti sebuah tata surya mini. Pada tata surya, planet-planet beredar mengelilingi matahari. Pada atom, elektron-elektron beredar mengelilingi atom. Hanya bedanya pada sistem tata surya, setiap lintasan atau orbit hanya ditempati satu planet, sedangkan pada atom setiap lintasan dapat ditempati lebih dari satu elektron. Dalam model atom Bohr ini dikenal istilah konfigurasi elektron, yaitu susunan elektron pada masing-masing kulit. Data yang digunakan untuk menulis konfigurasi elektron adalah nomor atom suatu unsur, di mana nomor atom unsur mengatakan jumlah elektron dan atom unsur tersebut. Bohr mengungkapkan sebagai berikut. A. Elektron mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit elektron. B. Elektron dapat dipindah dari tingkat energi yang satu ke yang lain dengan melepaskan atau menyerap energi. Yang kelima yaitu teori atom modern. Teori atom modern berdasarkan mekanika kuantum tahun 1927 merupakan kelanjutan hasil kerja Rutherford dan Bohr. Teori atom modern menyatakan sebagai berikut. Elektron bergerak mengelilingi inti pada orbital. Orbital menggambarkan daerah kebolehjadian ditemukan elektron. Nah, pada bagian C yaitu partikel-partikel atom. 1. Partikel dasar. A. Proton. Merupakan partikel dasar yang muatan positif +1 dan memiliki diameter hanya sepertiga diameter elektron. Akan tetapi proton memiliki massa sekitar 1840 kali massa elektron. Dan B yaitu neutron. Merupakan partikel dasar yang tidak memiliki muatan atau netral dan memiliki massa yang sama dengan gabungan antara massa proton dan massa elektron. Yang C yaitu elektron, merupakan partikel dasar yang memiliki muatan negatif dan memiliki massa paling ringan di antara partikel lainnya yang hanya 1/1840 kali massa proton atau neutron. Yang kedua yaitu partikel penyusun atom. Partikel subatom. Dalam ilmu modern, atom sendiri tersusun atas beberapa partikel subatom. Partikel subatom ini meliputi proton, elektron, dan neutron. Yang B yaitu inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron yang terikat di inti atom oleh suatu gaya elektromagnetik. Proton dan neutron itu disebut dengan nukleon atau penyusun inti. Yang C awan elektron. Awal partikel merupakan suatu daerah dalam sumber potensi di mana tiap-tiap elektron menghasilkan sejenis gelombang diam atau gelombang yang tidak bergerak. Untuk yang selanjutnya yaitu lambang atom. Aturan penulisan lambang unsur sebagai berikut. Nomor 1. Lambang unsur ditulis dari huruf pertama nama ilmiah atau nama latin unsur tersebut dan ditulis dengan huruf besar seperti tabel di bawah ini. Untuk yang kedua yaitu
Jika unsur tersebut mempunyai nama dengan huruf depan sama, maka lambang unsur ditulis dengan dua huruf, yaitu huruf pertama ditulis dengan huruf besar dan huruf berikutnya ditulis dengan huruf kecil. Nah, lihat gambar atau tabel di bawah ini. Untuk yang nomor 3, nomor atom dan nomor massa. A. Nomor massa dilambangkan dengan A, yaitu massa atom yang ditentukan oleh inti atom proton dan neutron. Nomor massa adalah hasil penjumlahan antara jumlah proton dan jumlah neutron. Sedangkan yang B yaitu nomor atom dilambangkan dengan huruf Z, yaitu jumlah proton dalam suatu atom. Nomor atom sendiri adalah ciri khas suatu unsur karena atom bersifat netral, maka jumlah proton sama dengan elektron. Elektron ini paling menentukan sifat suatu unsur. Penulisan lambang atom unsur menyertakan nomor atom dan nomor massa. Contoh, A sama dengan nomor massa, Z sama dengan nomor atom, dan X sama dengan lambang unsur. Untuk materi yang selanjutnya yaitu isotop, isobar, dan isoton. Pengertian isotop yaitu atom yang memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, jumlah neutron berbeda, atau atom yang memiliki nomor atom yang sama tetapi memiliki nomor massa yang berbeda, disebut dengan isotop, seperti contoh di bawah. Kemudian pengertian dari isobar yaitu atom unsur dengan nomor atom berbeda tetapi nomor massanya sama. Dan yang terakhir yaitu isoton. Isoton yaitu atom yang memiliki nilai neutron yang sama tapi jumlah protonnya berbeda. Seperti pengertian yang ada di atas, bahwa neutron adalah selisih antara nomor massa dengan nomor atom. Dengan catatan, isoton tidak dapat terjadi untuk unsur yang sama. Jika masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Terima kasih.